Cabai bisa bikin burung gacor, itu mitos atau fakta? Saya jawab itu adalah fakta. Cabai itu ada kandungan antioksidannya yang bisa membuat burung itu bisa fit ya. Apakah burung bisa merasakan sensasi pedas juga kayak manusia? Karena reseptor burung itu berbeda dengan manusia ya. Secara biologis tidak dapat mendeteksi efek capsaicin yang terkandung dalam cabai. Di burung dia tidak punya itu. Jadi dia tidak merasakan kepedesan. Cabai itu sangat bermanfaat teman-teman buat burung peliharaan kita, terutama yang suka gantang. Itu juga perlu untuk menstimulasi burungnya biar tetap performanya maksimal, adrenalinnya juga tetap terjaga, yaitu salah satunya dengan memakai cabai sebagai asupan nutrisi si burung ini. Bisa di burungnya langsung, bisa juga di media pakannya seperti jangkrik, uletnya. Jadi memang itu bisa bermanfaat dan tidak ada masalah apapun terhadap pencernaan si burung karena memang reseptornya beda dengan manusia. Kalau manusia bisa pedas, kalau burung tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, apa kabar? Kali ini kita membahas seputar request dari teman-teman tentang pemeliharaan burung ya. Nah, apa yang kita bahas kali ini? Ini adalah fungsi cabai buat burung bisa gacor. Nah, itu mitos atau fakta? Nanti kita bahas secara ilmiah juga ya penjelasannya. Tapi mau saya jawab dulu, cabai bisa bikin burung gacor, itu mitos atau fakta? Saya jawab itu adalah fakta. Nah, nanti baru kita bahas secara ilmiahnya ya. Jadi memang cabai itu ada kandungan ada kandungan antioksidannya yang bisa membuat burung itu bisa fit ya. Ya kayak manusia juga. Manusia itu kalau udah makan pedas, sekarang doyannya pedas, wah, kalau nggak pedas ya nggak semangat. Makan pedas fresh baru semangat. Nah, kecuali kalau memang nggak tahan pedas ya mulas-mulas akhirnya mencret. Nah, ini yang ditakutkan teman-teman semuanya. Itu nanti takutnya burungnya mencret, burungnya kepedesan. Apakah burung bisa merasakan sensasi pedas juga kayak manusia? Nah, ini yang akan kita bahas satu persatu ya. Jadi memang manfaat cabai untuk kesehatan itu perlu, entah itu untuk burung, binatang lain ataupun manusia. Itu bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh, terus meningkatkan metabolisme juga, meningkatkan sistem pencernaan, justru bukan bikin mencret ya, atau mencegah penyakit jantung. Jadi jantung itu tetap terpacu. Itu entah buat hewan, entah buat manusia ya. Jadi apa saja manfaat cabai untuk kesehatan? Jadi memang si cabai ini dia mengandung vitamin C dan senyawa antioksidan yang tinggi yang bisa melawan radikal bebas dalam tubuh ya. Antioksidan itu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan yang disebabkan oleh oksidasi. Nah, kalau burungnya sehat, performanya pasti maksimal. Nah, baru dia akan gacor. Kalau burungnya kurang sehat, kurang nutrisi apalagi, kurang protein juga ya nggak maksimal, nyakukru ya gimana mau gacor. Jadi sama ya. Tapi untuk pilihan cabai apa yang bisa diberikan untuk burung itu bisa, sebenarnya semuanya bisa dikasih makan asal dicuci dulu ya. Kalau dari sawah disemprot pestisida gitu-gitu yang bahaya kan itu sebenarnya, bukan cabenya. Jadi disemprot pestisida apa enggak. Tapi kalau menanam cabai di belakang rumah atau di halaman rumah ya itu aman. Kalau ingin memberikan cabai itu lebih baik itu cabai merah. Cabai merah itu yang besar itu loh ya. Nama ilmiahnya Capsicum annumum. Atau lupa saya nama ilmiahnya, pokoknya seperti itu. Yang memiliki kandungan vitamin C dan karotin atau provitamin A yang lebih tinggi daripada cabai berwarna kuning atau hijau. Kalau cabai hijau itu lawannya tahu ya. Nah, cabai hijau itu memang buat apa? Buat gorengan itu. Nanti yang bagus itu cabai merah yang gede itu loh ya. Jadi di cabai merah itu ada kandungan vitamin C yang terdapat di dalamnya. Jadi memang dia kandungan vitamin C nya itu lebih banyak daripada jeruk bahkan. Luar biasa kan?
Makanya itu bagus juga buat burung-burung kayak pleci, terus kapodang, terus kutilang, cucak-cucakan yang lain. Pokoknya burung pemakan buah itu bagus banget ya. Jadi selain vitamin C ini, cabai juga mengandung berbagai jenis mineral ya, seperti kalium, mangan, zat besi, dan magnesium yang semuanya dibutuhkan dalam tubuh burung. Jadi itu zat-zat yang bermanfaat yang semuanya dibutuhkan dalam ini ya, dalam burung pemeliharaan kita. Jadi bisa setiap hari, bisa juga 3 kali dalam seminggu untuk pemberiannya ya. Jadi cabai besar tuh bisa 3 kali dalam seminggu, bisa diselang-seling juga. Misal mau dikasih cabai rawit juga nggak apa-apa kalau burungnya suka, karena cabai rawit itu lebih padat ya, bijinya itu lebih padat dibandingkan cabai merah. Nah, ini pertanyaan lagi, itu kalau buat burung pemakan buah, tapi kalau buat burung kicauan yang pemakan serangga gimana? Mau nggak? Ya sebenarnya burung pemakan serangga pun iseng dia mau matokin cabai itu mau, tapi lebih bagus kalau cabai ini diberikan ke jangkriknya. Jadi jangkriknya itu dikasih makan cabai. Biasanya kalau jangkriknya itu biasanya saya kasih makan itu loh, pepaya Jepang, daun pepaya Jepang saya campur ke cabai merah. Nah itu bagus juga untuk yang makanan untuk ternak, untuk kicau juga bagus. Jadi jangkriknya sehat, burung-burungnya juga sehat. Jadi yang dikasih makan bukan burungnya, tapi jangkriknya yang dikasih makan. Bahkan ulet pun, saya kalau ulet Hongkong itu, ulet Jerman makanannya juga cabai ya, cabai campur singkong, ubi, cabai campur ubi. Itu kalau untuk ulet ya. Jadi jangan sekali-kali ngasih makan ulet itu tanpa dikasih makan dulu, dinetralkan dulu dengan makanan-makanan sayur, karena akan panas nanti uletnya. Burung bisa mati karena fatty liver, atau biasanya matanya katarak atau meletis, pecah. Itu penyakitnya kalau burung dikasih makan ulet kandang, ulet Jerman, ulet Hongkong terlalu banyak tanpa dinetralkan dulu kandungan di dalam uletnya itu sendiri dengan makanan-makanan bersayur ya. Jadi seperti itu. Kalau untuk burung-burung kicau, untuk kacer, untuk murai, untuk cendet ya, seperti itu kasih makannya. Itu bagus juga untuk yang ternak, atau untuk gantangan bagus juga itu rahasianya. Jadi ada yang dikasih langsung, ada juga yang dikasih ke media pakannya di jangkriknya itu ya. Jadi kalau burung itu tidak merasakan sensasi pedasnya. Ini pertanyaan pasti banyak banget kemarin yang bertanya, apakah burung nggak kepedesan Om? Apakah burung bisa merasakan pedas? Jadi karena reseptor burung itu berbeda dengan manusia ya. Secara biologis tidak dapat mendeteksi efek capsaicin yang terkandung dalam cabai. Jadi bahan kimia yang di dalam cabai itu, capsaicin itu yang biasa menyebabkan mulut kita pedas. Nah itu di burung dia tidak punya itu, jadi dia tidak merasakan kepedesan. Makanya mereka juga makan cuek-cuek aja gitu, dan pencernaannya juga nggak jadi masalah gitu kan. Jadi secara ilmiah cabai aman ya buat burung, karena emang itu sudah dibuktikan secara ilmiah juga. Kandungan capsaicin dalam cabai sendiri tidak mengiritasi atau merusak jaringan, entah itu di mulut, mata, atau di pencernaan si burung. Beda kalau kita megang cabai kena mata, mata pedas, tangan panas, wedangan kalau orang Jawa bilang. Kalau burung enggak. Jadi burung beda juga dengan binatang lain. Jadi memang ini sedikit membandingkan burung dengan mamalia ya. Contoh tupai, tikus itu memiliki reseptor yang sama dengan manusia. Jadi mereka pasti menghindari cabai. Sudah pernah lihat belum tikus makan cabai atau tupai makan cabai? Itu hebat tuh kalau dia makan tuh, karena dia pasti kepedesan juga, dia pasti bisa mencret juga, di pencernaannya sakit juga kalau kebanyakan atau terlalu pedas juga. Jadi seperti itu ya.
Untuk burung apa lagi ya yang makanannya cabai itu? Oh iya, ini beda ini loh ya sama paruh bengkok. Kalau paruh bengkok itu pemakan bijian, jadi juga doyan cabai. Dia sama kayak burung tekukur, burung perkutut itu juga senang juga cabai. Karena kalau di sawah mereka juga makanin cabai ya, burung-burung tekukur, perkutut itu. Nah, kalau si burung paruh bengkok itu semua menyukai. Jadi kalau yang punya paruh bengkok ya kasih cabai. Ya itulah PR-nya. Kalau cabai kan, kalau yang cabainya kita nggak tahu beli di pasar ya memang harus disemprot karena takutnya di sawah itu dipakai pestisida ya. Jadi seperti itu. Kalau paruh bengkok ya aman-aman aja, mau cabai basah, cabai kering, bijinya yang dikeringin itu mereka juga suka karena itu makanannya. Untuk burung kenari pun juga sama, burung-burung finch itu juga sama, doyan juga dengan cabai. Jadi nggak ada masalah ya kalau burung-burung itu. Karena kalau di alam kita burung emprit atau burung bondol itu, terus burung kutilang di sawah mereka ya makanan cabai-cabai itu. Jadi cabai itu sangat bermanfaat teman-teman buat burung peliharaan kita, terutama yang suka gantang. Itu juga perlu untuk menstimulasi burungnya biar tetap performanya maksimal, adrenalinnya juga tetap terjaga, yaitu salah satunya dengan memakai cabai sebagai asupan nutrisi si burung ini. Bisa di burungnya langsung, bisa juga di media pakannya seperti jangkrik, uletnya. Nah itu ya, jadi memang itu bisa bermanfaat dan tidak ada masalah apapun terhadap pencernaan si burung karena memang reseptornya beda dengan manusia. Antara burung dan manusia beda, kalau manusia bisa pedas, kalau burung tidak. Nah, sekian dulu teman-teman penjelasan kita kali ini, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sekian dulu, nanti ada pertanyaan yang lain silahkan di request, nanti kita bahas di sini. Dan sekian dulu teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya.